Selamat datang di Datascript Product Talk. Di sini kita akan membahas produk-produk yang didistribusikan oleh PT Datascript. Khusus episode hari ini, yang akan kita bahas adalah Pen Display Wacom Cintiq Pro 27. Telah hadir bersama saya Raditya Nyoardinata sebagai Asisten Marketing Manager PT Datascript yang menghandle produk Wacom. Nah, Mas Radit, apa kabar? Kabar baik, Mel. Gimana, Mel? Iya, kabar baik juga. Gimana? Mungkin bisa langsung dijelaskan mengenai si pen display ini tuh apa sih sebenarnya? Oke, jadi secara fungsi, pen display itu sama seperti PC monitor. Namun, dalam pen display sebenarnya sudah dilengkapi fungsi stylus nih. Jadi, kita bisa untuk menggambar, menulis, atau anotasi secara langsung di dalam monitor Wacomnya ini. Seperti itu. Dan kemudian hasilnya pun dalam bentuk digital nih. Jadi kita nggak perlu lagi nge-print, nge-scan, dan sebagainya. Tapi semua udah dalam bentuk digital. Kemudian untuk menggunakan pen stylusnya sendiri, ini sebenarnya nggak bisa sembarangan nih, khusus. Jadi memang udah bawaan dari si Wacomnya, seperti itu. Dan untuk tipenya pun harus sesuai ya. Jadi untuk Wacom Cintiq Pro 27 ini ya untuk stylusnya seperti ini, seperti itu. Jadi kalau kita mau pakai krayon, pensil warna, itu nggak bisa sama sekali, seperti itu. Ataupun brand yang lainnya. Jadi memang harus sesuai dengan kompatibilitas yang sudah ditulis, seperti itu. Oke, nah ini berarti tetap membutuhkan PC ataupun notebook ya dalam penggunaannya. Betul. Untuk operating sistemnya sendiri itu gimana? Oke, pertanyaan bagus, Mel. Jadi untuk operating sistemnya sendiri, Wacom Cintiq Pro 27 ini sudah mendukung operating system untuk Windows, Macintosh, bahkan untuk Linux sendiri pun sudah didukung ya. Wacom Cintiq Pro 27 sendiri ini juga sebenarnya adalah produk terbaru dari Wacom dan juga merupakan seri flagship. Jadi ini high-end produk yang dipunyai oleh Wacom. Seperti itu. Wah, ini produk flagship berarti ya, keren banget. Oke deh, mungkin bisa langsung dijelaskan untuk Wacom Cintiq Pro 27 ini sendiri tuh fiturnya ada apa aja? Oke, untuk fitur utamanya sendiri dia sudah Pantone Validate. Nah, Pantone Validate apa sih? Mungkin teman-teman desain dan sebagainya udah tahu ya. Familiar. Jadi sudah familiar. Jadi ini adalah sertifikasi yang diberikan oleh Pantone kepada produk-produk yang mampu mereproduksi warna dengan tingkat akurasi yang tinggi sesuai dengan standar warna Pantone. Nah, kenapa sih butuh sertifikasi ini? Jadi ini juga sebagai patokan ya untuk para desainer dan profesional lainnya bahwa warna yang mereka lihat di layar itu akan sesuai dengan hasil cetak yang diinginkan. Jadi memungkinkan mereka untuk mencapai konsistensi warna yang baik dalam pekerjaan mereka. Contoh ya, misalnya kita bekerja di satu monitor, terus pindah lagi ke monitor yang lain. Padahal kita pilih sama nih, tapi bisa aja hasilnya berbeda. Seperti itu. Nah, yang kedua, sudah dipasang anti-glare juga pada layar Wacom Cintiq Pro 27 ini. Jadi fungsinya selain untuk tangan kan kita suka berminyak dan sebagainya ya, itu nggak akan berbekas di sini. Kemudian ketika juga kita melihat ke layar monitor ini dan ada cahaya dari lampu tidak terlalu memantul. Jadi kita sudah meminimalisir nih, seperti itu. Kemudian untuk response time-nya sendiri kita ada 10 milisecond tanpa membuat jeda nih. Jadi ketika pen kita bikin garis atau sebagainya itu mengikuti nih sesuai. Biasa tuh akan ada jeda tuh antara pen dan titik yang ada di dalam layarnya, seperti itu. Sehingga kita tidak menimbulkan paralaks ataupun delay yang sangat mengganggu dalam menggambar. Itu biasa banget dihadapi oleh para desainer nih, seperti itu. Oh, I see. Nah, kemudian juga tadi saya sempat mention soal menulis di atas kertas ya. Nah, dia memiliki tekstur seperti kertas. Jadi kalau Mel coba nanti ya, ketika kita menggambar di atas Wacom, ini nggak terasa licin sama sekali. Jadi ini anggapannya kayak bukan kaca, tapi udah kayak kertas, seperti itu. Jadi kita menggambar seperti biasa lah, familiar. Ini sangat oke produk Wacom ya, untuk mereka yang terbiasa melukis di tradisional seperti di atas kertas, kemudian pengen pindah ke digital. Nah, untuk pengen brand yang mendekati, pengen nih digital drawing tapi yang mendekati supaya kayak kertas, yaitu produk Wacom, terutama ya Cintiq Pro 27 ini, seperti itu. Kemudian untuk Wacom Cintiq Pro 27 ini sendiri, di bagian belakang dan sampingnya sendiri itu sudah dilengkapi Express Key, di mana teman-teman data reviewers, Mel juga bisa customisasi sendiri nih, karena butuh ya, saya yakin ya, untuk mereka yang terbiasa menggunakan Alt, Shift, delete dan sebagainya, seperti itu.
Jadi ada posisinya sudah diatur sedemikian rupa dan ergonomis, sudah melihat oh ya user seperti pengguna Wacom tuh pada umumnya seperti apa sih menggunakannya gitu. Kemudian juga didukung oleh fitur selective touch. Jadi ini juga touch bisa di on, bisa di off ya. Fungsi touch dan gesturnya ini juga bisa kita customize kebutuhan masing-masing lagi. Kembali ke DataScript Viewer seperti itu. Misalnya kita mau zoom in, zoom out, rotate, flip, page down dan sebagainya seperti itu. Dan kalau melihat di sisi-sisi body Wacom ini, itu terdapat lubang baut yang digunakan untuk berbagai macam mounting extension nih. Seperti buat extension kayak table, kamera untuk live streaming, bahkan tempat stylus seperti ini. Gitu. Cara pasang dan bongkarnya juga mudah ya. Cukup kita putar seperti ini, kita scroll, nah nanti dia akan bisa terlepas. Setelah itu bisa kita taruh nih, misalnya tempat pena, saya nggak mau di sebelah kiri, mau di sebelah kanan, ataupun di atas lah, itu bisa diatur seperti itu. Jadi benar-benar customize, menyesuaikan dari si DataScript Viewer atau dari usernya seperti itu. Untuk posisi penggunaan Wacom Cintiq Pro 27 sendiri ini bisa kita atur nih Mel. Jadi bisa kita rendahin misalnya sesuai dengan kakinya dia, kita lebih tinggiin dikit, kita tilt, miring, kemudian kita atur posisi rotate kiri dan kanannya seperti itu. Jadi ketika user atau pengguna pengen gambarnya miring atau sebagainya, itu lebih memudahkan seperti itu. Tapi dengan catatan menggunakan stand original dari Wacom-nya ya. Wow, fiturnya banyak banget nih Dit. Untuk penggunanya sendiri dari si Wacom Cintiq Pro 27 ini tuh kira-kira siapa? Dari industri kreatif itu ada graphic designer, ilustrator, 3D animator, product designer. Bisa juga untuk mahasiswa atau mahasiswa jurusan visual komunikasi, desain produk, teknik mesin, atau apapun yang masih relate nih dengan menggambar dan sebagainya seperti itu. Oke, jadi kalau DataScript Viewers ada yang mau beli, itu kira-kira bisa diinfoin nggak harganya berapa atau bisa beli di mana? Oke, nah jadi untuk produk ini dijual terpisah ya Mel, antara stand dengan unitnya. Untuk pen display Wacom Cintiq Pro 27 ini seharga Rp61.380.000. Dan untuk stand original Wacom ini harganya Rp9.400.000. Belinya tentu di mana? Di datascriptmall.id, official marketplace dari PT DataScript. Kalau untuk standnya, apakah bisa pakai yang lain? Tentu bisa. Jadi teman-teman bisa gunakan tipe bracket VESA 100 seperti itu. Karena itu sudah direkomend dari Wacom-nya sendiri. Untuk Wacom Cintiq Pro 27 bisa menggunakan bracket tipe VESA 100. Jadi bisa menggunakan stand yang ori atau bisa juga VESA 100 gitu ya. Oke. Nah ini yang nggak kalah penting nih. Untuk garansinya sendiri gimana Dit? Garansi produknya 1 tahun. Jadi kalau memang ada trouble atau ada masalah, bisa dikirimkan ke kantor pusat DataScript yang di Kemayoran nih untuk kita lakukan pengecekan. Tapi biasanya sebelum pengiriman akan kita pandu dulu nih, karena kita tahu nih kan unitnya cukup besar ya. Akan kita pandu via WhatsApp ataupun via DM di Instagram kami @datascript.creativetablet. Oke, jadi garansinya 1 tahun dan kalau ada problem itu bisa dipandu melalui WhatsApp, via WhatsApp ataupun DM di Instagram @datascript.creativetablet. Atau bisa juga unitnya dikirimkan langsung ke kantor pusat PT DataScript. Nanti alamat lengkapnya akan ada di bawah dan kita tulis juga di deskripsi boxnya. Nah, DataScript Viewers, kalau ada yang mau beli, yuk langsung kunjungi datascriptmall.id, official marketplace PT DataScript. Selain kamera, di datascriptmall.id itu juga bisa belanja berbagai jenis produk-produk lainnya yang tentunya berkualitas, produknya asli, dan yang pasti bergaransi resmi. Oke, Radit, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Nah, mungkin sebelum kita menutup perjumpaan hari ini, teman-teman DataScript Viewers, kalau masih ada yang ingin bertanya lebih lanjut, bisa meninggalkan pertanyaannya di kolom komen di bawah. Nanti tim kami akan dengan senang hati menjawab pertanyaannya satu persatu. Oke deh, kalau gitu sampai jumpa di DataScript Product Talk selanjutnya. See ya, bye!